hari nanti. Banyaknya musuh menanti dan lawan menghadapi. Sidang Jemaat yang mulia, sebagai pimpinan sidang, kami menskorsing persidangan ini untuk peserta sidang istirahat sebentar. Peganglah tanganku, bawalah daku berjalan bersamamu. Baik, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka menanggapi tapi juga memberikan saran. Sertailah daku, oh Tuhan, terangilah daku, sebab wajah hidup hanya ada padamu. Panitia kepada Badan Pekerja Klasis, atas nama Yesus Kristus, Kepala Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, maka saya mewakili Badan Pekerja Klasis GKI Teminabuan mempercayakan jalannya persidangan ini kepada saudara-saudari sebagai pimpinan sidang dengan menggunakan peralatan sidang, Alkitab, tata gereja, dan paus sidang. Diberilah persidangan ini dengan baik dan percaya Tuhan Allah, Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai saudara-saudari sekalian. Pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam persidangan yang mulia. Sidang Jemaat yang mulia, sebagai pimpinan sidang, kami menskorsing persidangan ini untuk peserta sidang istirahat sebentar. Acara sidang pembukaan sidang kelima jemaat GKI Pengharapan Islam yang berlangsung di saat ini. Bapak Surgawi, kami akan menskors sidang untuk makan bersama. Oleh sebab itu ya Bapak, kuduskanlah kami dan kuduskanlah berkat yang telah disiapkan oleh panitia, agar kami makan dan menguatkan tubuh jasmani kami, agar kami kuat dan kami terus melangsungkan sidang ini sampai dengan selesai, hanya oleh karena pertolongan Tuhan.
SMP YPK Pengharapan ada. Penasehat sidang serta peserta sidang 5 Jemaat Pengharapan Kikiso yang kami hormati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini skorsing kami cabut untuk melanjutkan persidangan ini. Ibu Yohana Momot, Siap. Ibu Marta Gatotesya, Siap, Adik. Nona Yosefina Mubalus, Ibu Salomina Tesya, Ibu Lenora Bano, menetapkan program kerja serta anggaran pendapatan belanja gereja tahun 2015 sekaligus menutup acara persidangan. 2. Rapat-rapat urusan yang bertugas membahas usulan program kerja tahun pelayanan 2015 dan RAPBG 2015 serta rapat komisi yang diajukan oleh Majelis Jemaat dan mengajukan kembali kepada sidang pleno. 3. Sidang pleno yang bertugas mengkaji dan memberi keputusan terhadap hasil kerja dari rapat-rapat urusan, rapat-rapat komisi, rapat panitia perumus yang bertugas merumuskan hasil pleno dan mengembalikan kepada sidang pleno untuk diperiksa sebelum diajukan kepada sidang paripurna. 5. Sidang paripurna dan sidang pleno dipimpin oleh pelaksana harian Majelis Jemaat. 6. Rapat komisi terdiri dari Panjatkan kehadiran Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah menyertai pekerjaan pelayanannya di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, dan dengan tangan kasih-Nya sebagai Gembala Agung telah menuntun kita sekalian sebagai domba-domba milik kepunyaannya, sehingga tiba di penghujung tahun pelayanan 2014 ini, sekalipun di dalam terdapat berbagai tantangan, kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan, namun menjadi penghiburan bagi kami bahwa Tuhan terus menolong dan menyertai dalam melaksanakan amanat agungnya di tengah-tengah ini. Seperti janjinya, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. 2044 tentang sidang jemaat, peraturan tentang struktur organisasi tahun 2041 pasal 10 tentang sidang jemaat. Surat keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat Pengharapan Kikiso nomor 05G-G-13.1-4/2014 tentang pengangkatan pengesahan panitia sidang 5 Jemaat GKI Pengharapan Kikiso. Dengan berpedoman pada maksud dan tujuan serta pelaksana sidang jemaat, maka sidang 5 Jemaat Pengharapan Kikiso akan mengevaluasi pekerjaan pelayanan tahun 2014 dan mempersiapkan program pelayanan tahun 2015 serta RAPBG tahun anggaran 2015 yang telah dilaksanakan oleh Majelis Jemaat sebagaimana atas keputusan sidang jemaat tersebut. Evaluasi dan koreksi melalui pendapat, saran dan usul dari sidang yang mulia ini, dan saran, pendapat dan usul yang berguna demi peningkatan kualitas pelayanan ke depan, sehingga melalui sidang 5 jemaat ini dapat menghasilkan keputusan dan langkah-langkah kebijakan pelayanan yang berarti bagi perkembangan, pertumbuhan serta pendewasaan iman jemaat yang terwujud
melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Selanjutnya Jemaat GKI Pengharapan Kiso dihuni oleh suku Tehit, yaitu suku Tehit Mlafre dan Mlakya, dan juga suku Tehit Swa, Ogit, Imian, dan juga suku non Papua. Jemaat GKI Pengharapan Kiso bermata pencarian bervariatif berdasarkan data penduduk jemaat. Jumlah anggota jemaat yang berpenghasilan tidak tetap adalah 73 kepala keluarga dan 43 kepala keluarga berpenghasilan tetap. Dan 3 keluarga berwira swasta. Gambaran secara real kondisi yang benar-benar terjadi dan sekaligus sebagai bahan masukan dan evaluasi pada sidang Jemaat 5 ini, serta untuk menjadi acuan untuk penyusunan RAPBG Jemaat tahun anggaran 2015 1 Desember tahun 2014 yang telah disahkan dalam sidang 4 Jemaat GKI Pengharapan Kikiso pada APBG Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan atau pendapatan konvensional total penerimaan konvensional 204.900.000 rupiah. 2. Inkonvensional 99.366.000 rupiah. Lain-lain 10 juta rupiah. Grand total penerimaan 314.266.000 rupiah. Berikut sumber pengeluaran. 1. Belanja rutin 237.390.000 rupiah. 2. Belanja program 73.600.000 rupiah tahun 2014 yang belum terrealisasi. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan sidang 5 Jemaat GKI Pengharapan Kikiso dilaksanakan pada bulan November ini. 2.2. Ada beberapa pendapatan konvensional dan inkonvensional yang belum mencapai target yang diharapkan. Teristimewa pendapatan inkonvensional atau tidak kena persentase. 2.3. Pelaksanaan evaluasi anggaran oleh majelis jemaat belum dilaksanakan secara maksimal. 2.4. Pelaksanaan tugas urusan ekubang belum dilaksanakan secara maksimal. Memaklumi karena semuanya adalah semata-mata untuk menunjang pelayanan yang ada. Namun di sisi lain kami mengakui bahwa telah terjadi pengendalian keuangan yang baik. D. Tentunya kami sangat menghargai hasil yang telah dicapai ini. Itu bukan karena PHMJ, tetapi keterlibatan semua pihak, majelis jemaat, badan pelayanan, unsur-unsur urusan, dan yang tak lupa kami sebutkan adalah seluruh warga jemaat yang senantiasa selalu menopang pekerjaan pelayanan ini. Dari Bapak Ibu guna memperkaya dalam pembuatan laporan ini. Selanjutnya, untuk lebih memahami laporan ini, maka telah kami lampirkan beberapa laporan realisasi keuangan agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun RAPBG Jemaat tahun anggaran 2015 pada sidang 5 Jemaat GKI Pengharapan Kikiso. Demikian, laporan keuangan ini dibuat dengan harapan pada tahun anggaran 2015 menjadi tahun perubahan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang saya dapat sampaikan di sini pada lembar terakhir, yaitu menjadi catatan
lembar paling terakhir, catatan pembangunan kantor klasis yang tidak terdapat pada APBD tahun 2014 sebesar 8 juta rupiah dan baru disetor 5 juta rupiah, sementara sisa 3 juta rupiah akan disetor awal bulan Desember tahun 2014. Demikian penyampaian laporan keuangan. Kami dapat menyampaikan hasil resume hasil pemeriksaan. Kita mulai dari Komisi PI. Komisi PI, narasumber Ibu Pendeta Hetaria dan Penatua S. Saflesa dengan anggota-anggotanya. 1. Rosita Beskadit, 2. Wilmina Karisago, 3. Syamas N. Konologi, 4. Penatua Esesa, 5. Ibu Elbano Primadi, Saudara Setnat Momot, Ibu Yesap Kaur Asmuru, Bapak Guru Jemaat M. Salamu. Penatua Desretia, Bapak Dwi, Bapak A. Primadi. Itu untuk urusan atau komisi PJ.
kita akan memulai dengan cara sidang kita. Sekali lagi disampaikan kepada khusus majelis jemaat. Majelis jemaat yang masih ada di belakang gereja, samping kiri kanan gereja, depan gereja maupun yang sementara ada di rumah, yang sementara mau melangkah. Sekarang sudah waktu harus mulai. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu peserta sidang yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita masuk dalam mempersiapkan hasil rapat komisi. Kita selesaikan hasil kerja komisi. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.
Skorsing kami cabut untuk memulai dengan rapat pleno. Iya, rapat pleno pertama kita akan memulai dengan Komisi Pengabaran Injil. Pengabaran Injil sudah? Bapak PJ? Sudah pengabaran Injil? Ya, kita mulai dengan Komisi Pengabaran Injil. Ketua dan Sekretaris Komisi disilahkan mengambil tempat di depan. Komisi Pendidikan menyampaikan hasil kerja komisi. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi kami dari Komisi Pendidikan untuk menyampaikan hasil kerja kami dari Komisi Pendidikan. Usulan program Komisi Pendidikan tahun 2015. Nama program: 1. Pendataan kepala keluarga terkait usia subur. Tujuan pelaksanaan untuk mengetahui kakak yang ada di Jemaat Pengharapan Kikiso dalam usia subur. Sasaran ibu-ibu usia 17 sampai dengan 35 tahun. Waktu pelaksanaan bulan Maret 2015, yaitu 3 bulan sekali. Penanggung jawab PHMJ. Nama program yang kedua: pendataan anak dari 0 bulan sampai usia sekolah. Tempat pelaksanaan Jemaat Pengharapan Kikiso. Penanggung jawab PHMJ. Yang keempat, data tenaga pendidik menurut jenjang sekolah untuk mengetahui tenaga pengajar yang berada di Jemaat Pengharapan Kikiso. Sasarannya pendidik dalam Jemaat Pengharapan Kikiso. Juga sama pelaksanaan, yaitu di bulan Maret. Tujuan pelaksanaan mengetahui perkembangan sekolah dalam proses belajar mengajar, yaitu sasarannya guru dan murid di sekolah, sekaligus juga tentang fisik dan kelengkapan yang ada di sekolah, yaitu 6 bulan sekali. Pelatihan-pelatihan yang lain untuk mengembangkan minat dan bakat dalam bermain musik gereja. Sasaran warga Jemaat Pengharapan Kikiso. Jadi dari PAR, PAM, juga PKB, PW, Iya, baik. Untuk menanggapi hasil kerja dari Komisi Pendidikan pada peserta sidang yang mulia, kami berikan termin yang pertama untuk dapat memberikan saran usul terkait dengan penyampaian daripada Komisi Pendidikan tadi. Terima kasih. Ini hanya berupa saran tambahan atas program yang sudah diajukan oleh Komisi Pendidikan kaitan dengan program nomor 5. PHMJ monitoring jalannya proses belajar mengajar pada setiap sekolah yang ada dalam Jemaat Pengharapan Kikiso. Itu harus ditambah rekomendasi di situ kepada TK maupun SD dan SMP agar membuat laporan setiap 6 bulan ditujukan kepada PHMJ sehingga monitoringnya jalan. Di sini saya hanya mengusulkan dalam poin yang ke-6, yaitu nama program pelatihan alat musik gereja atau organ. Yang saya mau tambahkan di sini, saya sangat terharu sekali dengan
kegiatan kemarin, yaitu mengenai pendidikan anak. Saya mau tambah di sini, kalau bisa khusus bahasa Inggris dan matematika juga masuk 1 minggu 2 kali. Baik, ada 3 hal yang saya mau sampaikan dalam rangka menanggapi tapi juga memberikan saran. Yang pertama terkait dengan program nomor 5 terkait dengan PHMJ yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring evaluasi terkait dengan pelaksana di lapangan, terkait dengan apakah itu PAUD, apakah itu SMP atau SMA. Pelaksana akan memberikan pertanggungjawaban karena beban biaya dari PHMJ. Iya, baik. Ya, saya langsung berikan waktu kepada Komisi Pendidikan untuk menanggapi beberapa saran, masukan, pertanyaan. Ya, kepada Komisi Pendidikan kami berikan waktu. Ya, terima kasih atas beberapa saran masuk dari tiap komisi tadi, juga dari penasihat sidang. Ya, yang dari nomor 5 tadi itu memonitoring jalannya proses belajar mengajar pada setiap sekolah yang ada di Jemaat Pengharapan Kikiso. Kepada guru agama di setiap sekolah Kristen. Jadi tidak saja guru di sekolah, kepala sekolah itu memberikan nilai DP 3, tetapi dari PMJ memberikan penilaian apakah betul berjalan sesuai dengan kurikulum agama yang ada. Jadi ini sudah nanti bekerja sama dengan PMJ di setiap sekolah-sekolah yayasan. Selain nilai dari kepala sekolah, juga nilai dari PMJ untuk menilai setiap guru agama Kristen. Itu juga pada DP 3 itu. Juga termasuk ke usulan kenaikan pangkat. Yang kami hormati pimpinan sidang, yang kami hormati penasihat sidang, serta yang kami hormati semua peserta sidang. Kami akan membacakan usulan program kerja Komisi Pekabaran Injil Jemaat GKI Pengharapan Kikiso tahun pelayanan 2015. Nama program 1. Perkunjungan PHMJ kepada majelis yang tidak aktif. Tujuan pelaksanaan memotivasi kembali majelis yang tidak aktif tadi kembali ke dalam pelayanan. Sasaran majelis yang tidak aktif. Waktu pelaksanaan Minggu keempat November 2014. Tempat pelaksanaan rumah tangga majelis, penanggung jawab PHMJ sendiri. 2. Pembuatan surat pernyataan pengunduran diri majelis jemaat yang tidak aktif. Tujuan pelaksanaan memperlancar pelayanan. Rekomendasi Komisi Pekabaran Injil. Melalui sidang 5 ini, sidang 5 Jemaat GKI Pengharapan Kikiso, Komisi PI merekomendasikan kepada Kasis GKI Teminabuan untuk menempatkan 1 pelayan firman agar menjadi pelayan firman tetap di WIK Tiberias Botaen. Demikian usulan program dari Komisi Pekabaran Injil. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada meja pimpinan. Untuk Komisi Pekabaran Injil yang sudah dapat menyampaikan hasil kerjanya. Ya, dan kita akan membuka tanggapan, saran masukan dari peserta sidang untuk menanggapi hasil kerja dari Komisi Pekabaran Injil. Ya, kita akan buka
3 Carmen. Yang kami ingin, yang mungkin kami tambahkan di nama program yang pertama yaitu perkunjungan PHMJ kepada majelis yang tidak aktif. Mungkin bisa ditambahkan kepada unsur-unsur, khususnya kepada ketua-ketua. Ya, misalnya seperti ketua PAN, mulai dari lantik sampai sekarang ini tidak pernah hadir, tidak pernah bekerja. Jadi mungkin ada istilahnya revisi lah. Pertama, dari poin pertama tentang perkunjungan PHMJ kepada majelis yang tidak aktif, saya pikir selama ini hampir banyak majelis yang tidak aktif. Ini persoalannya di mana? Ini yang mungkin saya sepakat dengan dari Komisi Diakonia lagi. Bukan hanya ke majelis, juga ke pelayan-pelayan unsur, karena pelayan unsur ini lemah karena persoalannya majelis pendamping tidak pernah aktif ikut dalam pendampingan. Ya, sedikit di sini kami hanya koreksi, yaitu di nomor 5 tentang persiapan materi KSP. Ya, setiap KSP itu ada punya materi. Di kelompok kami, kelompok 1, Birolo 2, tidak ada materi yang diantar oleh majelis kepada kami anggota supaya kami bisa melihat dari materi itu untuk kami mendiskusi di dalam kelompok kami. Kami menunggu sampai jam 5 lewat, hampir mau setengah 6. Kami ambil alih dengan ibadah biasa. Dan tidak ada majelis WIG yang hadir pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di poin ke-7 tentang WIG Birolo 2 menjadi WIG Birolo. Nanti di situ hanya ditambah WIG Sucari yang sudah kami programkan lewat sidang 4, dan mungkin lewat sidang 5 ini akan direalisasi menjadi satu pelepasan WIG lagi kembali ke pimpinan sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami akan mencoba untuk menjawab. Ya, kami penambahan dari Ibu Estesia di situ bukan hanya perkunjungan kepada majelis yang tidak aktif, tetapi juga badan pelayan unsur yang tidak aktif. Kami pikir ini kami bisa terima. Ya, kami terima. Semua kami yang hadir di sini, Tuhan memberkati kami dan selalu kami terus sehat, beri kekuatan iman dan percaya kami bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah jemaat ini. Secara khusus hamba-hambamu yang memimpin sidang di saat pagi hari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, beri roh hikmah atau budi mereka dari karena semua yang hari ini diputuskan akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Bapak di surga, sebelum kami memasuki persidangan yang kedua, di pagi hari ini kami mau snack, Tuhan memberkati kami. Makan dan minum yang akan makan nanti, kiranya Tuhan terus memberkati dengan jamahan tanganmu yang penuh dengan berkat itu untuk menjaga makanan ini. Yang kami makan untuk menguatkan tubuh jasmani kami. Tuhan mengenyangkan pula kami dengan makanan rohani, agar jiwa kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami makan kami teringat orang yang lapar di belahan bumi yang lain. Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka, jauhkan daripada mereka segala susah. Tuhan, cukupkan mereka agar mereka juga mendapat makan yang sama. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dan perjalanan sidang hari ini. Tuhan memberkati semua para konsumsi yang senantiasa terus bekerja. Tuhan memberi mereka terus tenaga ekstra untuk melaksanakan.
dan mempersiapkan semua bagi kami yang serta siang. Tuhan, kini kami berikanlah terima kasih, dengarkanlah doa kami, serahkan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Besar dosa foto saya. Dosa nanti yang bergambar di taman itu. Dosa. Foto saya di Taman Eden. Lagi ganteng. Ia siapkan dari Januari sampai dengan sebelum Oktober. Nah, sehingga Oktober itu hasilnya untuk kita sampaikan. Nah, jadi terima kasih, itu akan kami perhatikan dan pasti ada pembentukan tim. Ini semua masuk dari kami punya. Baik, waktu ini kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Sidang Jemaat 5 yang kami hargai, hormati, dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah penyampaian hasil kerja dari Komisi Pekabaran Injil yang telah kita godok bersama dalam persidangan ini. Olehnya, sebagai pimpinan sidang, kami bertanya kepada sidang Jemaat 5 yang mulia ini, apakah sidang menerima hasil kerja Komisi Pekabaran Injil ditetapkan sebagai program kerja urusan Pekabaran Injil Jemaat Pengharapan Kikiso pada tahun pelayanan 2015. Diterima? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kerja keras daripada komisi ini dan kita semua. Ini yang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada seksi acara. Senyum gembira. Be
yang bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Selamat siang buat kita semua. Saya menjelang sore. Ya, dapat kami membaca nama program yang telah tertera pada laporan kami. Yang pertama, nama program bantuan beasiswa ini sudah pada sidang keempat sudah diputuskan namun tidak berjalan. Kami naikkan lagi untuk sidang yang kelima ini. Yang kedua, pelayanan natura kepada pelayan jemaat. Tujuan pelaksanaan mensejahterakan pelayan jemaat. Sasaran pelayan jemaat, waktu pelaksanaan setiap 1 bulan sekali. Tempat pelaksanaan rumah pastor jemaat. Penanggung jawab urusan diakonia dan warga jemaat. Biaya 0 rupiah. Dan yang ketiga, nama program Natal Diakonia. Natal Diakonia ini tahun kemarin sudah dijalankan. Yang kami masukkan kembali, dan dalam forum ini kita sama-sama berpikir apakah Natal Diakonia perlu untuk dilaksanakan dalam tahun ini atau dikembalikan ke masing-masing unsur. Silahkan angkat tangan yang mau bertanya. 1, 2 tolong dicatat. 1 penasehat sidang, kedua dari PKB, ketiga dari PB. 3 saja, 4. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti 4 penanya ini untuk 1 termen saja dan tidak ada termen kedua. Iya. 5 berarti 2 termen. Termen pertama 3 penanya, termen kedua 2 penanya. Iya. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada penasehat sidang. Itu yang perlu, sehingga dengan demikian pembicaraan kita akan makin terarah. Terima kasih. Saran kami melihat bahwa selama ini Komisi Diakonia sudah berjalan baik di dalam jemaat. Kami sangat respon positif. Cuman saran dari kami supaya kalau ada orang sakit dilaporkan ke majelis siapapun, dia harus langsung berurusan ke urusan diakonia, lapor ke urusan diakonia dulu, dan diakonia turun ke rumah keluarga atau tetangga yang sakit supaya bantuan yang diberikan langsung tepat sasaran. Karena berhubung beberapa kali menurut pengamatan kami disampaikan kepada diakonia untuk pergi memberikan bantuan ke bawah, sampai ke bawah orang yang sakit itu tidak sakit. Memang sudah berjalan setiap tahun, tapi menurut kami saja sebagai badan pelayan PW khususnya, mungkin Natal ini tidak lagi tersendiri, tetapi pelayanan diakonia itu diberikan langsung saja pada Natal unsur-unsur. Mengapa? Karena menurut kami ketika Natal Diakonia, kehadiran dalam ibadah Natal Diakonia itu sangat minim. Saran juga untuk bagaimana melaporkan keadaan orang sakit, ya, bahwa memang benar-benar orang itu dia sakit. Ya, mungkin ini kita sama-sama melihat. Kalau memang benar-benar sakit, baru bisa melaporkan kepada yang berurusan, artinya yang menangani diakonia dari PKB. Dan Ibu dari Komisi Umum ya juga menyampaikan
Untuk Natal diakonnya, ya kami dari komisi ini tadi sudah kemarin membicarakan hal ini, hanya kami naikkan saja. Ya, dari Bapak Kombado juga melihat beberapa rancangan yang sudah kami jalankan dalam jemaat. Iya. Apakah setiap kegiatan yang sudah berjalan ini, artinya untuk yang ibadah-ibadah, dermanya dimasukkan ke bendahara atau diakonnya itu dia pegang sendiri? Ya, mungkin Bapak tahu bahwa pendermaan 100% dan langsung ke unsur diakonnya, urusan diakonnya. Dan yang keenam, ada saran juga. Oh iya, dari Bapak Watimuri sendiri tentang pasar diakonnya, ya ini sudah jalan, hanya timbul tenggelam. Ya. Dan saran yang tadi disampaikan itu di saat ini sudah dibicarakan di tahun lalu, hanya belum data itu masuk ke diakonia. Jadi hari ini kita sama-sama yang ada, kita angkat kembali, dan pimpinan sidang mungkin bisa membantu kami, artinya supaya hal ini mungkin harus dilanjutkan atau bagaimana, kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Iya, untuk Natal diakonnya, Bapak Ibu tolong kita pilah klarifikasi. Nah, ibadah Natal yang kami lihat, ibadah persekutuan diakonnya itu sendiri punya ibadah Natal. Jadi bukan masalah natural tadi saya lihat sepertinya pikiran kita ini, kita tidak pilih dia jadi satu. Ya, jadi nanti ini yang dibicarakan tinggal teknis bantuannya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ibadah Natal bagi persekutuan diakonnya, sama dengan ibadah Natal bagi persekutuan PB, PKB, PAM, PAD, jemaat, sesuai dengan keputusan sidang yang ada. Dan rekan-rekan komisi yang saya hargai di saat siang hari ini, izinkan kami untuk mau menyampaikan hasil rumusan kami dari komisi PJ. Nama program penjematan pedoman pelayanan unsur-unsur jemaat. Tujuan pelaksanaan Badan Pelayanan Unsur PKB, PW, PAM, dan PAR. Waktu pelaksanaan bulan Februari 2015. Tempat pelaksanaan Gedung Gereja Pengharapan Kikiso. Penanggung jawab kegiatan PHMJ. Biaya Rp2 juta. Yang ketiga, nama program pembinaan MAP dan MAP unsur-unsur. Tujuan pelaksanaan jemaat Badan Pelayanan Unsur-unsur. Waktu pelaksanaan Februari 2015. Tempat pelaksanaan Gedung Gereja Pengharapan Kikiso. Penanggung jawab PHMJ dan urusan PJ. Biaya Rp1.500.000. Nama program yang keempat, pembinaan dan retret majelis jemaat. Tujuan pelaksanaan penguatan kapasitas majelis jemaat sebagai pelayan. Komisi Pendidikan, dari Komisi Pendidikan ada saran, memberikan saran saja. Saran. Kami sangat respon dengan program PKB. Cuman kita tepuk tangan dulu. PKB harus semangat. Ya. Kami sangat respon dengan program PKB, cuman yang perlu dilihat di sini Badan Pelayanan PKB perlu
revisi kembali. Karena terkait dengan program PKB ini, kami bisa bikin program, tapi kalau apalagi dengan tengah-tengah tidak jalan baik, berarti sampai di baju tidak bisa jalan. Terima kasih. Dan barang saya yang selama ini juga tiap kali kami sampaikan. Dan terus terang kami dari PKB, mungkin sekretaris sendiri yang jalan. Dan lain-lain sama-sama. Ya mungkin karena mereka mengerti, kita untuk pembinaan usul konkret Bapak untuk membuat pembinaan. Iya, pembinaan lagi pada nelayan. Iya. Khususnya pada nelayan. Terima kasih Bapak. Di pembangunan nomor 5 nama program pembangunan atau rehab Honai ada di unsur PAM. Sementara di halaman terakhir juga ada di nomor 9 ada program juga. Nama program pembangunan dan rehab Honai ada di unsur di pertama di unsur PAR, yang kedua di unsur PAR. Jadi sama-sama. Iya. Kira-kira itu begini. Sudah diputuskan, tapi lihat dulu unsur yang terkecil. Kalau unsur terkecil seperti PAR, berarti itu alangkah baiknya diambil oleh unsur PAM saja, pikiran saya untuk Honai. Nanti hal-hal teknis kecil menyangkut bunga dan lain sebagainya, karena itu pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut kayu dan lain sebagainya itu juga melibatkan anak-anak kecil. Tidak mungkin kamu masuk anak kecil potong kayu di hutan sana. Damai di hati. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Komisi Umum. Kami akan membacakan program yang telah kami susun. SK Panitia Pembangunan Gedung Gereja. Tujuan pelaksanaan mengevaluasi pekerjaan pembangunan dan efektivitas panitia pembangunan gereja, sasaran gedung gereja dan panitia, waktu pelaksanaan tahun 2015, tempat pelaksanaan gedung gereja ya, atau pada sidang ini di situ ada salah pengetikan. Penanggung jawab PHMJ dan panitia. Program yang ketujuh, laporan triwulan TK PAUD dan SMP YPK. Tujuan pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban subsidi yang diberikan kepada PAUD dan SMP YPK. Sasaran TK PAUD SMP YPK. Waktu pelaksanaan per triwulan tahun berjalan. Tempat pelaksanaan gedung gereja, penanggung jawab PHMJ, dan seterusnya PHMJ akan bertanggung jawab ke klasis. PAUD dan SMP biaya disesuaikan. Pada poin 4 yang saya lihat, mungkin sebagai saran saja usul, programnya sudah menjadi prioritas. Kami juga angkat itu dalam Komisi Ekuban. Yang menjadi pertanyaan adalah sumber pembiayaan. Saya pikir kita di sini belum bisa menetapkan besar alokasi untuk membiayai suatu pembangunan pastori. Oleh sebab itu saya takut ketika kita terima 300 juta, itu berarti dia akan membebani RAPBG yang akan disusun oleh Ekuban. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita terima pada 31 Desember kita akan mengalami defisit besar-besaran. Karena kita belum tahu. Desain dan draft saya kita belum tahu nilainya berapa.
kita sudah bisa taruh pastori 300 juta. Ya, yang berikut lagi ketika kita membuat memasukkan nilai dalam suatu RAP, ya, jangan mempergunakan estimasi. Ya, jangan mempergunakan estimasi. Iya, baik, selamat sore untuk nama program. Satu, program ekonomi. Ya, sudah dapat materi, saya langsung baca saja. Kartu iuran, tujuan pelaksananya ada kartu iuran, sasarannya ke jemaat, waktu pelaksananya tahun 2015. Tempat pelaksanaan lokasi yang sudah ada. Penanggung jawab adalah panitia. Maaf, di sini kita tidak menetapkan sumber biaya. Kenapa? Karena nanti itu dibahas, karena nanti di hasil semua keputusan baru dirangkum pembiayaannya. Terus ada lagi itu tadi kartu iuran pembangunan pastori jemaat. Yang kedua adalah kartu iuran sidi jemaat. Sasarannya jemaat, waktu pelaksanaan itu biasa sudah dilaksanakan oleh jemaat. Misalnya pembuatan pastori di depan, rehat di depan itu ada ditangguhkan. Yang beberapa program fisik lain itu ditangguhkan. Yang difokuskan adalah pembangunan pastori. Ada tujuan pelaksanaan adalah surat-surat berharga, sasarannya yang sudah nikah, baptis, bersih. Maaf untuk kalau saya alokasi amplop, yang amplop ini adalah untuk lokasi yang sudah disiapkan. Maaf, ini sebenarnya untuk pembangunan, tapi ini dong tadi ada penulisannya agak salah sedikit, tadinya iurannya yang penanggung jawabnya itu panitia dan PHJ untuk pembangunan pastori jemaat dan program lain yang ditangguhkan. Angka Romawi 3 itu RAPBG. Tujuan pelaksanaan adalah pendapatan rutin, penerimaan rutin, pendapatan lain, belanja lain, program lain. Maaf, belanja lain, belanja program dan belanja lainnya. Rencana anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat. Bapak Ibu peserta sidang yang kami hormati, yang di luar disilahkan masuk, bangku semakin kosong. Keputusan Sidang 5 Jemaat GKI Pengharapan Kikisong nomor 06 garing TAP garing SD datar 5 garing PK garing 9 angka Romawi garing 2014 tentang penetapan dan pengesahan program kerja masing-masing komisi dalam sidang kelima Jemaat Pengharapan Kikisong. Pimpinan sidang 5 Jemaat Pengharapan Kikisong menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan saran dan usul peserta sidang paripurna sidang pleno keempat sesi kedua sidang 5 Jemaat Pengharapan Kikisong memutuskan menetapkan: pertama, mengesahkan program kerja Jemaat Pengharapan Kikisong tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi pada waktu berakhirnya sidang jemaat ini. Bapak Akrimali, Ibu Yenipai, Ibu S. Saflesa, Bapak PH Momot,
Keputusan sidang 5 Jemaat Pengharap Kiso nomor 07 garing TAP garing SJ garing Ya, saya sebelum membacakan SK, maaf saya ralat dulu. Sebelum saya membacakan SK, saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah bersedia menerima tugas sebagai tim perumus dalam menyelesaikan tugas-tugas hasil pembahasan komisi untuk merampungkan hasil sidang jemaat kelima Jemaat Pengharapan Kikiso? Semua bersedia? Ya, Tuhan memberkati. Tim perumus telah menyelesaikan pekerjaannya. Untuk itu, skorsing kami cabut. Selanjutnya, penyerahan hasil rumusan dari tim perumus sebagai produk sidang 5 Jemaat GKI Pengharapan Kikiso kepada pimpinan sidang. Kepada tim perumus disilahkan mengambil bagian di tempat. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan November tahun 2014, tim perumus yang telah dipercayakan oleh sidang kelima Jemaat GKI Pengharapan Kikiso untuk merumuskan hasil keputusan komisi yang akan selanjutnya dijadikan sebagai hasil keputusan sidang kelima Jemaat Pengharapan Kikiso tahun 2015 dengan menghasilkan berdasarkan hasil kerja tim perumus dalam putusan dan 5 rekomendasi. Demikian laporan tim perumus hasil sidang Jemaat kelima GKI Pengharapan Kikiso ditetapkan di Kikiso 20 November 2014. Ketua Ibu Lenora Bano Primadi, Sekretaris Bapak Sadra Kowai, Anggota 1 Bapak CH Watimuri, 2 Bapak F Momot, 3 Ibu MA Tesia Flasi, 4 Ibu F Tesia Duit, 5 Bapak PH Momot. Hari ini Kamis 20 November 2014, sebagai pimpinan sidang 5, kami menerima hasil rumusan dari tim perumus sebagai produk sidang Jemaat 5 Jemaat GKI Pengharapan Kikiso tahun 2015 yang menghasilkan 81 item program yang berada di dalam 6 ketetapan dan 5 rekomendasi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami mengembalikan kepada seksi acara untuk menyiapkan acara penyerahan atribut.
Yesus mau hampir datang. Yesus mau hampir datang. Siapkanlah dirimu saudara. Siapkanlah dirimu saudara. Yesus mau. Yesus mau hampir datang. Yesus Yahweh, Yesus Yahweh, Yesus Yahweh, Yesus Yahweh yang mau meu. Deodama, Senpai Deodama, Nemambe inemu rorone, Nemambe inemu rorone, Senpai. Senpai Deodama, Senpai Deodama. Senpai Deodama.